Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai bagaimana cara menyusun silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar kurikulum merdeka, program remedial, dan program pengayaan. Nah, untuk pembahasan yang pertama yaitu kita akan membahas mengenai cara menyusun silabus. Nah, tentunya sebelum kita mengetahui cara menyusun silabus, kita perlu mengetahui apa itu silabus. Nah, silabus itu sendiri merupakan seperangkat rencana dan pengaturan tentang kompetensi yang akan dicapai, kegiatan pembelajaran, dan penilaian hasil belajar dalam waktu kurun tertentu. Yang mana pengertian silabus ini diperkuat oleh pendapat Sanjaya yang mana ia berpendapat bahwasanya silabus itu sebagai rancangan program pembelajaran pada suatu kelompok mata pelajaran yang mencakup kompetensi inti, kompetensi dasar yang harus dicapai oleh peserta didik. Materi pokok berikut cara mempelajarinya atau materi pokok, lalu apa-apa saja yang dipelajari pada materi pokok tersebut, serta cara mengetahui pencapaian kompetensi yang telah ditentukan. Nah, yang mana artinya silabus ini dapat dijadikan acuan dalam kita mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Yang tentunya silabus ini juga harus kita kondisikan, atau disesuaikan di mana silabus ini nantinya akan diterapkan di sekolah atau bagaimana kondisi di sekolahnya. Silabus sebagai rancangan program pembelajaran juga mempunyai beberapa manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat pada dunia pendidikan. Yang pertama tentunya bagi guru, yang mana bagi guru silabus ini merupakan bermanfaat sebagai acuan dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP dan pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Lalu ada bagi pengawas, yang mana bagi pengawas silabus ini berguna untuk melakukan supervisi pembelajaran di sekolah, yakni apakah pembelajaran oleh guru telah sesuai dengan standar yang telah ditetapkannya. Lalu selanjutnya ada prinsip silabus. Nah, tentunya dalam mengembangkan silabus, hendaknya guru memperhatikan prinsip-prinsip dalam pengembangan silabus. Yang mana di sini saya mengambil menurut pendapat Sanjaya yang mana prinsipnya meliputi yang pertama yaitu ilmiah. Yang mana artinya di silabus itu memuat semua materi pokok atau pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang menjadi muatan dalam silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuannya. Lalu selanjutnya ada prinsip relevan, yang mana artinya silabus itu cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian materi pembelajarannya disesuaikan dengan tingkat perkembangan fisik, intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik. Lalu ada prinsip ketiga yaitu sistematis, yang mana komponen-komponen yang terdapat dalam silabus saling berhubungan secara fungsional dalam mencapai kompetensi inti dan dasarnya. Lalu ada prinsip konsisten yang artinya ada hubungan konsisten antara kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensinya, materi pokok atau pembelajarannya, kegiatan pembelajarannya, penilaian dan sumber belajar yang digunakan oleh guru. Lalu ada prinsip yang kelima yaitu memadai, yang artinya cakupan indikator pencapaian kompetensi, materi pokoknya, kegiatan pembelajarannya, penilaian dan sumber belajarnya cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Lalu ada prinsip aktual dan kontekstual, yang mana artinya cakupan indikator pencapaian kompetensinya, materi pokoknya, kegiatan pembelajarannya, penilaian, dan sumber belajarnya memperhatikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni mutakhir, baik itu dalam kehidupan nyatanya maupun peristiwa yang terjadi.
Lalu ada prinsip fleksibel, yang mana artinya silabus ini mengakomodasikan keragaman peserta didik, guru, serta dinamika atau perubahan di sekolah dan tuntutan masyarakatnya. Lalu yang terakhir ada prinsip menyeluruh, yang artinya komponen silabus meliputi keseluruhan ranah kompetensi, yaitu afektif, kognitif, dan psikomotorik. Nah, selanjutnya komponen silabus. Adapun bagian yang terdapat dalam silabus itu adalah yang pertama, kita menuliskan identitas mata pelajaran dan sekolahnya. Lalu yang kedua, kita mengkaji kompetensi inti atau KI dan kompetensi dasarnya atau KD. Lalu komponen yang ketiga yaitu mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajarannya. Lalu selanjutnya mengembangkan kegiatan pembelajarannya. Lalu ada menentukan jenis penilaiannya. Lalu ada menentukan alokasi waktu. Lalu menentukan sumber belajarnya. Berikut saya berikan contoh dari silabus, yang mana di sini saya membuat silabus matematika. Mana bagi identitas tersebut begini. Lalu selanjutnya mengkaji kompetensi inti dan kompetensi dasarnya. Yang mana tentunya harus kita lampirkan kompetensi intinya pada silabus ini kompetensi dasarnya. Kompetensi dasarnya di sini saya letakkan di dalam tabel. Lalu langkah selanjutnya itu kita mengidentifikasi materi pokok atau materi pembelajarannya, yang mana penentuan materi pokok dilakukan dengan cara memisahkan kerja operasional dengan lengkap yang terdapat dalam KT. Nah, dalam hal ini saya mengambil contoh berdasarkan bunyi KD di mana analisis dan membandingkan komposisi transformasi dengan menggunakan matris, mana ciri terdapat kemampuan minimal yang diinginkan oleh kali ini menganalisis membandingkan. Nah, dengan adanya ya transformasi dan komposisi transformasi. Ini kita mencapai kompetensinya, karena seluruh kompetensi kita mencapai kompetensinya ada di ini. Dimana sebenarnya materi pokoknya yaitu transformasi dan komposisi transformasi kita jabarkan ke dalam itu pelajaran, yang mana pada materi pokok transformasi ini kita akan mempelajari transformasi, refleksi, rotasi, dilatasi, dan posisi transformasi. Lalu selanjutnya kan langkah keempatnya yaitu mengembangkan kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran dilakukan untuk mencapai kompetensi dan kompetensi dasar yang telah kita tetapkan, yang mana kompetensi dasar ini kan 3.5. Nah, pada kegiatan pembelajaran ini berisi urutan materi pembelajaran secara prosedural yang menggambarkan langkah-langkah secara urut sesuai dengan langkah-langkah melaksanakan suatu tugas. Yang mana urutan materi pembelajarannya secara hierarkis dan gambarkan urutannya berjenjang, yakni dari yang mudah ke yang sulit ataupun sederhana ke yang lebih kompleks. Dan langkah selanjutnya yaitu kita menentukan alokasi waktunya, yang mana penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar harus didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan memperhatikan jumlah kompetensi yang diajarkan, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar pada semester tersebut. Yang mana di sini pada setiap semesternya maksudnya.
Lalu selanjutnya kita menentukan sumber belajarnya, yang mana sumber belajar ini merupakan rujukan atau bahan yang digunakan oleh guru dalam kegiatan pembelajarannya. Lalu kita menentukan jenis penilaiannya, yang mana penilaian ini merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik. Mana penilaian yang dilakukan oleh guru itu terdapat 3 aspek. Yang mana yang pertama memuat aspek sikap, yang kedua memuat aspek keterampilan, yang ketiga memuat aspek pengetahuan. Pada penilaian sikap, guru dapat melakukan dengan cara mengamati atau mengobservasi perilaku siswa. Lalu pada aspek keterampilan, guru dapat menggunakan penilaian presentasi. Lalu pada penilaian pengetahuan dapat dilakukan dengan cara menggunakan tes tertulis, yaitu berupa latihan dan penugasan. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Pengertian RPP sendiri adalah program perencanaan yang disusun sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran tatap muka untuk satu pertemuan atau lebih. Yang mana RPP ini dikembangkan berdasarkan silabus, yang mana mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasarnya. Yang mana pada RPP ini setidaknya memiliki fungsi strategis, yang mana fungsi strategisnya yaitu fungsi perencanaan dan fungsi pelaksanaan. Pada fungsi perencanaan ini kita tidak mempersiapkan, yang mana melalui persiapan jalan matang pembelajaran yang mendorong peserta didik untuk berpikir kritis, kreatif, komunikatif, dan bekerja sama dalam tim dapat terlaksana. Hal ini sebagaimana tuntutan pembelajaran abad ke-20. Lalu pada fungsi pelaksanaan ini yaitu pada pengimplementasinya, RPP yang baik disusun secara lengkap, utuh, sistematis, dan menyeluruh dengan beberapa kemungkinan dalam situasi pembelajaran aktualnya. Yang mana dengan demikian RPP ini berfungsi untuk mengefektifkan jalannya pembelajaran sesuai dengan apa yang telah kita rencanakan sebelumnya. Nah, pada RPP ini terdapat beberapa prinsip yang harus kita perhatikan sebelum penyusunannya. Yang pertama yaitu mengenai perbedaan individual peserta didik. Yang mana di sini artinya RPP itu sebelum penyusunannya itu kita harus memperhatikan kemampuan awal, tingkat intelektual, bakat, potensi, minat, motivasi belajar, kemampuan sosial, emosi gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang, budaya, norma, nilai, dan lingkaran peserta didik. Yang kedua yaitu partisipasi aktif peserta didik, yaitu di mana RPP ini disusun harus menggunakan pendekatan pembelajaran yang berbasis aktivitas, yang mana selanjutnya yaitu meracu pada prinsip yang ketiga, yaitu berpusat pada peserta didik, yang mana RPP itu disusun harus berpusat pada peserta didik, bukan kepada pendidiknya, sehingga dengan menerapkan berpusat pada peserta ini dapat mendorong semangat belajar, motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, inovasi, dan kemandirian dari peserta didik. Lalu pada prinsip yang selanjutnya yaitu pengembangan budaya membaca dan menulis. Nah, RPP itu juga harus disusun dengan cara membuat mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan agar peserta didik tumbuh sebagai pembelajar sepanjang hayat. Lalu pada prinsip selanjutnya itu ada pemberian umpan balik dan
lanjut. Yang mana artinya di sini yaitu penyusunan RPP itu hendaknya memuat rancangan program pemberian umpan balik yang positif, lalu adanya penguatan, pengayaan, dan pengembangan. Lalu prinsip terakhir maksudnya ada prinsip penekanan pada keterkaitan dan keterpaduan, yang mana artinya keterkaitan dan keterpaduan antara KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator kompetensi, penilaian dan sumber belajar dan suatu kebutuhan pengalaman belajar yang terdapat pada RP itu. Prinsip tadi itu ada prinsip akomodasi pembelajaran tematik terpadu dan penerapan teknologi informasi dan komunikasi. Yang mana pada mengakomodasi ini artinya RPP disusun dengan keterpaduan antara mata pelajaran, lintas aspek belajar, serta keragaman budayanya. Lalu pada penerapan teknologi dan informasi ini artinya RPP itu juga harus mempertimbangkan penerapan teknologi yang mana terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi. Lalu selanjutnya ada komponen penyusunan RPP. Yang mana yang pertama yaitu identitas sekolah, yaitu nama satuan pendidikannya, identitas mata pelajaran atau tema subtemanya, lalu ada kelas atau semesternya, materi pokok, lalu ada alokasi waktu yang ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan beban belajar dengan mempertimbangkan jumlah jam pembelajaran yang tersedia dalam silabus dan KD yang harus dicapai. Lalu memuat kompetensi inti 1, 2, 3, dan 4. Yang mana kompetensi intinya ini memuat bab sosial, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada kompetensi dasar dan indikator pencapaian objektifnya. Lalu ada juga tujuan pembelajaran yang dirumuskan berdasarkan KD-nya dengan menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Lalu ada materi pembelajaran yang mana memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator kompetensinya. Nah, yang mana maksud dari memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur itu yaitu teks ini berisi mengenai segala sesuatu yang tertangkap oleh indera manusia atau secara garis yang besar atau secara garis besarnya saja. Lalu pada materi konsep yaitu memuat gambaran umum suatu ide atau gagasan yang bersifat abstrak. Lalu ada materi prinsip yang mana pada materi sendiri antar konsep-konsep yang berkaitan seperti hukum, teori, dan asas. Lalu pada materi prosedur ini yaitu berisi sederetan langkah yang sistematis dalam menerapkan materi prinsip. Lalu ada materi prosedur sederetan langkah yang sistematis dalam menerapkan prinsip. Lalu terdapat metode pembelajaran yang digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai KD yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan KD yang akan dicapai. Lalu terdapat media pembelajarannya, yaitu berupa alat dan alat bantu proses pembelajaran untuk menyampaikan materi. Lalu juga mencantumkan sumber belajarnya, baik itu buku, media cetak, dan elektronik, alam sekitar, ataupun media lain yang relevan. Lalu terdapat langkah-langkah pembelajarannya atau kegiatan pembelajarannya yang mana di sini memuat pendahuluan, inti, dan penutup. Lalu ada penilaian hasil pembelajarannya. Lalu lampiran. Contoh dari yang sudah saya susun. Yang mana tentunya harus menuliskan lalu dapat identitas sekolahnya yang mana ini pelajarannya, kelasnya, semester tahun pelajarannya, atau
materi pelajarannya dan temannya. Lalu terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasarnya beserta indikator pencapaian kompetensi dari kompetensi dasarnya. Yang mana pada kompetensi dasarnya di sini yaitu saya mengambil 3.5 yang berbunyi menganalisis dan membandingkan transformasi dan komposisi transformasi dengan menggunakan matriks. Yang mana KD ini diturunkan menjadi indikator, yang mana indikatornya ada 3, yaitu menyebutkan contoh translasi, releksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari, menemukan sifat-sifatnya, dan menemukan konsep translasi dengan kaitannya pada konsep matriks. Kompetensi yang mana selanjutnya memuat tujuan pembelajarannya. Yang mana tujuan pembelajarannya ini tidak boleh kecil dari jumlah indikatornya. Nah, jadi tujuan pembelajarannya ini harus berjumlah besar sama dengan dari indikatornya. Tidak boleh kecil dari jumlah indikatornya. Yang mana dari indikatornya ini dapat kita turunkan tujuan pembelajarannya, yaitu mampu menyebutkan contoh translasi, releksi, rotasi, dan dilatasi dalam kehidupan sehari-hari. Siswa mampu menyajikan translasi, releksi, rotasi, dan dilatasi pada bidang koordinat. Dan yang ketiga itu siswa mampu menjelaskan konsep translasi dengan kaitannya dengan konsep matriks. Lalu materi pembelajaran, yang mana tadi juga sudah disebutkan bahwa materi pembelajaran ini memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedurnya. Lalu pendekatan, metode, dan model pada RPP pada pertemuan yang saat ini. Yang mana pendekatan, metode, model ini nantinya dapat tergambarkan kegiatan pembelajarannya. Lalu ada media dan alat pembelajarannya. Yang mana media pembelajarannya di sini yaitu saya memakai buku cetak dan LKS atau lembar kerja siswa, dan gambar atau video pembelajarannya. Yang mana sebaiknya pada gambar dan video pembelajaran ini dicantumkan linknya. Lalu ada alat pembelajaran, yang mana alat pembelajaran yang digunakan pada saat pertemuan ini yaitu ada papan tulis, spidol, proyektor, laptop, buku latihan, dan buku catatan. Lalu juga dicantumkan sumber belajar yang digunakan, yang mana buku cetak di sini yaitu merupakan buku Matematika SMA kelas 11 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sementara pada LKS ini yaitu merupakan LKS Matematika SMA atau MA kelas 11 Matematika Wajib semester 1, yaitu penerbit Intan Pariwara. Lalu ada kegiatan pembelajaran, yang mana kegiatan pembelajaran ini kan memuat pendahuluan, inti, dan juga penutup. Nah, pada kegiatan pendahuluan ini memuat orientasi, apersepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Yang mana pada orientasi ini di sini guru membuka pembelajaran dengan mengucapkan salam dan mengajak peserta didik berdoa bersama. Lalu memeriksa kehadiran atau absensi, lalu menyiapkan psikis dan fisik peserta didik dengan dalam mengawali pembelajaran. Lalu sebaiknya pada deskripsi kegiatannya ini mencantumkan kegiatan pendidik dan juga kegiatan peserta didiknya. Nah, seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa pendekatan, metode, dan modelnya harus terlihat pada kegiatan pembelajarannya. Nah, di sini kan saya menggunakan model pembelajaran discovery learning. Maka dicantumkan juga apa saja sintaks atau langkah-langkah pada penerapan dari model discovery learning ini. Lalu
Yang paling penting ada alokasi waktu dari setiap kegiatan yang dilakukan. Yang mana alokasi waktunya ini harus mencukupi alokasi waktu pada saat pertemuan itu. Yang mana alokasi waktu pada saat pertemuan itu 2 kali 45 menit. Yang mana artinya harus berjumlah total 90 menit. Nah, lalu pada kegiatannya ini terlihat jelas langkah-langkah dari langkah-langkah dari discovery learning, yang mana pada discovery learning ini langkah-langkahnya ada stimulasi, pertanyaan atau mengidentifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan generalisasi atau menarik kesimpulan. Dan juga tadi kita mengenakan pendekatan saintifik, yang mana pendekatan saintifik itu yaitu ada mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan. Nah, lalu selanjutnya pada kegiatan penutup ini, setidaknya harus memuat 4 kegiatan, yaitu menyimpulkan materi, lalu umpan balik, yang mana umpan balik ini dapat berupa melakukan evaluasi terhadap pembelajaran yang sudah berlangsung pada hari itu, yaitu dengan di sini saya melakukan dengan cara memberikan latihan kepada peserta didik. Lalu selanjutnya kegiatan yang wajib ada yang ketiga harus memberikan tugas rumah atau PR dan juga menginfokan materi yang akan dipelajari pada pertemuan selanjutnya. Lalu yang terakhir adalah pendidik mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan hamdalah dan juga menutup dengan mengucapkan salam. Lalu selanjutnya ada RPP itu memuat penilaian pembelajaran remedial dan pengayaan. Pada teknik penilaian ini tentunya memuat 3 aspek, yaitu pertamanya ada aspek sikap. Di sini pada teknik penilaian sikap saya menggunakan penilaian observasi, yang mana berdasarkan pada pengamat sikap dan perilaku peserta didik sehari-hari, baik itu pada proses pembelajaran maupun secara umumnya. Yang mana penilaian observasi ini dapat kita lihat pedomannya yaitu pada layar yang saya tampilkan ini. Nah, sebagai contoh lembar observasi yaitu ini. Ada terdapat waktunya, misalnya pada 14 September, Ririn menyalahkan anggota kelompok lain dalam menyelesaikan tugas matematikanya di matematika. Yang mana pada butir sikapnya ini ada bekerja sama. Yang mana butir sikap ini merupakan nilai karakter pada silabus. Yang tindakan atau perilaku Riri ini kan merupakan sikap yang negatif, yang mana juga harus terdapat tindak lanjutnya. Lalu ada juga penilaian observasinya yang bersikap positif, misalnya seperti Gema, yang mana ia memimpin kelas untuk membaca doa belajar. Lalu ada penilaian aspek pengetahuan. Di sini saya menggunakan tertulis uraian, yang mana penilaian hasil penyelesaian tes tertulis ini merupakan penilaian hasil penyelesaian soal latihan oleh siswa, yang mana di sini harus dicantumkan alternatif pedoman penskorannya. Lalu ada penilaian pengetahuan berdasarkan tes lisan atau observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan mereka selama mereka diskusi, selama mereka mengerjakan tugas kelompok dan presentasi. Lalu pada penilaian keterampilan, di sini saya menggunakan penilaian presentasi kelompok dan penilaian diskusi, yang mana pedomannya dapat kalian lihat pada layar yang saya tampilkan ini. Lalu ada remedial. Pada pembelajaran remedial ini dilakukan bagi siswa yang belum tuntas pencapaian kompetensi dasarnya. Lalu tahap pembelajaran remedialnya dilaksanakan melalui remedial klasikal atau tutor sebaya atau tugas lain dan diakhiri dengan tes, baik tes itu tertulis maupun lisan. Lalu tes remedial ini
dilakukan sebanyak 2 kali, dan jika masih belum mencapai nilai ketuntasan, maka remedial dilakukan dalam bentuk tugas tanpa tes tertulis kembali. Lalu pada pengayaannya itu bagi peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan yang diberikan, maka diberikan pembelajaran pengayaan, yang mana pengayaan ini diberikan pada peserta didik yang sudah mencapai nilai ketuntasan. Yang mana nilai ketuntasannya ada yang dua, itu yang pertama nilai ketuntasan yang nilainya berada di antara nilai maksimum dan nilai ketuntasan. Misalnya nilai maksimumnya yaitu 90, sementara anak itu mendapat nilai 80. Sedangkan batas ketuntasannya itu adalah 75. Maka di sini dapat dikategorikan siswa tersebut diberikan materi yang masih dalam cakupan KD dengan pendalaman sebagai pengembangan tambahan. Lalu ada peserta didik yang mencapai nilainya itu lebih dari maksimum, misalnya lebih dari 90, yang mana di sini 90 atau bisa juga dikatakan mendapatkan nilai 100, yang mana ia diberikan pengayaan berupa melebihi cakupan kompetensi dasar dengan pengalaman sebagai pengetahuan tambahan seperti mengerjakan soal HOTS. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai modul ajar. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apakah itu modul ajar. Nah, modul ajar itu merupakan perangkat pembelajaran yang disusun oleh guru untuk merencanakan proses pembelajaran, yang mana dalam kurikulum mereka, modul ajar menjadi ganti dari rencana pelaksanaan pembelajaran atau yang biasa kita kenal dengan RPP. Nah, perangkat ajar ini merupakan bentuk penerapan alur tujuan pembelajaran yang dikembangkan dari capaian pembelajaran dan dilengkapi dengan langkah-langkah pembelajaran, rencana asesmen, hingga sarana yang dibutuhkan agar dapat menjalani pembelajaran yang lebih terorganisir. Nah, dalam modul ajar ini terdapat beberapa kriteria. Yang pertama kriterianya yaitu esensial, yang mana artinya modul ajar itu setiap mata pelajarannya berkonsep melalui pengalaman belajar dan lintas disiplin ilmu. Lalu modul ajar itu kriterianya menarik, bermakna, dan menantang. Mana di sini guru dapat menumbuhkan minat kepada siswa dan menyertakan siswa secara aktif pada pembelajaran. Lalu kriterianya itu relevan dan kontekstual. Yang mana artinya modul ajar ini ya, unsur kognitif dan pengalaman yang telah dimiliki sebelumnya dan sesuai kondisi waktunya dan tempat siswa beradanya berkaitan. Lalu ada berkesinambungan, yang mana artinya di dalam modul ajar ini kegiatan pembelajarannya harus memiliki keterkaitan sesuai dengan fase belajar siswanya, yaitu fase 1, fase 2, dan fase 3. Lalu ada komponen modul ajar. Komponen modul ajar ini sebenarnya terbagi kepada 3, yaitu komponen informasi umum, komponen inti, dan lampiran. Nah, pada komponen informasi umum ini berisi, yaitu yang pertama, identitas penulis modul, institusi asal, dan tahun dibentuknya modul ajar, jenjang sekolah, kelas, fase, dan alokasi waktunya. Lalu terdapat kompetensi awal atau materi prasyarat, yaitu bentuk mengenai kalimat pernyataan mengenai pengetahuan dan keterampilan yang harus dicapai siswa sebelum mempelajari materi. Lalu terdapat juga harus profil pelajar Pancasila, misalnya seperti bergotong royong, berpikir kritis, dan lainnya. Lalu juga dicantumkan sarana dan prasarannya. Lalu ada target siswa, yang mana target siswa ini dikategorikan pada umumnya diantaranya ada 3 kategori. Yang mana diantaranya pertama ada siswa reguler, yang mana merupakan siswa yang karakternya tidak mengalami kesulitan dalam memahami materi ajar. Lalu ada juga siswa kesulitan belajar, yang mana siswa tersebut mengalami kendala baik secara fisik maupun mental, di mana kurang dapat berkonsentrasi jangka panjang, memahami materi ajar, kurang percaya diri, dan sebagainya. Lalu ada siswa dengan pencapaian tinggi, yang mana siswa tersebut tergolong cepat memahami materi pembelajaran, terampil berpikir kritis, dan mampu memimpin. Nah, ke komponen informasi umum selanjutnya itu harus terdapat model pembelajaran yang diterapkan pada modul ajarnya. Nah, pada komponen yang kedua, yaitu komponen inti, memuat yang pertama itu tujuan pembelajarannya. Yang mana tujuan pembelajarannya ini adalah terdiri dari alur konten, capaian pembelajaran, dan alur tujuan pembelajarannya. Lalu terdapat pemahaman bermakna. Lalu ada pertanyaan pematiknya, yang mana fokus pembuatan pertanyaan dalam bentuk kata tanya terbuka seperti apa, bagaimana, mengapa. Dan juga pertanyaan pematik ini tidak boleh kalimat yang begitu panjang atau terlalu ribet. Sebaiknya pertanyaan pematik itu sangat singkat, misalnya seperti apakah
setiap relasi itu merupakan fungsi. Lalu ada komponen yang keempat, yaitu kegiatan pembelajaran. Yang mana pada kegiatan pembelajaran ini sama seperti RPP, tentunya memuat kegiatan pendahuluan, inti, dan penutup. Lalu pada komponen intinya harus terdapat asesmen, yang mana pada kurikulum Merdeka asesmen ini menjadi 3 kategori, yaitu asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan asesmen sumatif. Lalu pada komponen yang selanjutnya terakhir itu adanya refleksi siswa dan refleksi guru. Nah, pada komponen yang terakhir itu ada lampiran. Itu merupakan lampiran-lampiran yang ada pada komponen inti. Misalnya seperti lembar kerja peserta didik, pengayaan remedial, bahan bacaan dan siswa, glosarium, dan daftar pustaka. Adapun contoh dari penyusunan modul ajar, berikut saya lampirkan. Ada identitas dan informasi mengenai modul, yang mana di sini berisi mengenai satuan pendidikan, jenjang sekolah, fase dan pengajaran, semester, alokasi waktunya, dan jumlah pertemuannya, mode pembelajarannya atau teknik pembelajarannya, yaitu secara tatap muka. Lalu ada model pembelajarannya, karakteristik peserta didiknya, jumlah peserta didiknya, sarana dan prasarana, materi ajar, alat dan bahan, kegiatan pembelajarannya, sumber belajar, domain, dan pengetahuan atau keterampilan prasyaratnya atau materi prasyaratnya. Lalu juga dimasukkan tujuan pembelajarannya, yang mana tujuan pembelajaran di sini yaitu pada domain aljabar dan fungsi atau sama satu babnya. Lalu ada kata kuncinya dan juga ada profil pelajar Pancasila. Lalu pada bagian kedua yaitu lalu pada bagian kedua yaitu adalah komponen intinya, yang mana pada komponen inti ini berisi mengenai langkah-langkah pembelajaran, yang mana pada kegiatan pembelajaran kegiatan 1, yang mana pada komponen inti ini tentunya harus memuat topik, tujuan pembelajarannya, pemahamannya, pertanyaan pemantik, dan profil pelajar Pancasila. Yang mana pada pertemuan pertama ini topiknya membahas mengenai fungsi. Dengan tujuan pembelajarannya itu menjelaskan pengertian fungsi dan membedakan relasi dan fungsi. Nah, pertanyaan pemantiknya ini harus berhubungan dengan tujuan pembelajaran yang akan dipelajari hari itu. Lalu selanjutnya ada kegiatan pembelajarannya, yang mana sama seperti RPP tentunya ada kegiatan pendahuluannya, yang mana pada kegiatan pendahuluan terdiri orientasi, persepsi, motivasi, dan pemberian acuan. Nah, lalu ada kegiatan intinya. Kegiatan intinya juga harus memuat model pembelajaran yang kita gunakan pada modul ajar. Lalu ada kegiatan penutupnya. Nah, yang membedakannya dengan FPP yaitu di FPP, di asesmen ini dinamakan dengan teknik penilaian, sementara pada kurikulum Merdeka dinamakan dengan asesmen. Yang mana asesmen ini ada 3, asesmen diagnostik, formatif, dan sumatif. Di sini yang saya lampirkan hanya formatif dan sumatif saja. Lalu yang terakhir pada komponen inti modul ajar yaitu ada refleksi guru dan refleksi peserta didik. Nah, di sini pada modul ajar saya buat, saya tidak melampirkan LKPD karena di sini tidak membuat lampiran yang dikarenakan di sini saya sudah meletakkan sumber belajarnya pada ke informasi umumnya atau pada komponen yang pertama. Lalu saya juga tidak menggunakan LKPD.
Makanya saya juga tidak melampirkan LKPD-nya di sini karena saya menggunakan buku. Yang mana sumber bukunya juga sudah saya taruh saya letak cantumkan di informasi umum mengenai modul. Baiklah, sekian penjelasan saya mengenai modul acara. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada pembahasan yang keempat, itu mengenai program remedial. Yang mana program remedial, pengertian program remedial itu yang mana pertama kita perlu mengetahui yaitu apa itu program remedial. Nah, remedial sendiri itu berasal dari bahasa Inggris yaitu remedy, yang artinya obat, memperbaiki, atau menolong. Yang mana artinya pengajaran remedial itu merupakan suatu bentuk pengajaran yang bersifat mengobati, menyembuhkan, atau membetulkan pengajaran dan membuatnya menjadi lebih baik dalam rangka mencapai tujuan pengajaran yang maksimal. Nah, adapun menurut para ahli, pengertian remedial itu yang pertama yaitu menurut Dr. Rusmini, yang mana ia mengatakan bahwasanya remedial itu merupakan proses pembelajaran yang berupa kegiatan perbaikan yang terprogram dan sistematis sehingga diharapkan dapat mempercepat ketuntasan belajar siswa. Lalu ada menurut Wardani dan Kasron, yang mana menurut mereka remedial itu merupakan usaha pemberian bantuan kepada siswa yang mengalami kesulitan belajar untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik atau mencapai ketuntasan belajar. Lalu ada menurut Sesmedi, pembelajaran remedial menurutnya pada dasarnya ditunjukkan untuk meningkatkan kuantitas siswa dan kualitas masing-masing siswa dalam menguasai materi pembelajaran. Sehingga dapat kita simpulkan bahwasanya program remedial itu merupakan salah satu upaya membantu siswa yang belum mencapai ketuntasan belajar, yaitu berupa kegiatan perbaikan yang mencakup segala bantuan bimbingan yang diberikan kepada siswa untuk meningkatkan hasil belajar agar mencapai ketuntasan belajar yang diharapkan. Nah, adapun tujuan program remedial itu yang pertama agar siswa dapat memahami dirinya, khususnya prestasi belajarnya. Yang kedua, agar siswa dapat memperbaiki atau mengubah cara belajar siswa atau cara siswa belajarnya ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, agar siswa dapat memilih materi dan fasilitas belajar secara tepat. Yang keempat, agar siswa dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan yang dapat mendorong tercapainya hasil belajar yang jauh lebih baik. Lalu yang kelima, agar siswa dapat melaksanakan tugas-tugas belajar yang diberikan kepadanya, setelah yang mampu mengatasi hambatan-hambatan yang menjadi penyebab kesulitan belajarnya, dan dapat mengembangkan sikap serta kebiasaan yang baru dalam belajar, yang mana ini meningkatkan kualitas belajarnya dan hasil belajarnya. Nah, adapun fungsi dan manfaat program remedial, yaitu ada 6, yaitu pertama fungsi korektif, fungsi pemahaman, fungsi penyesuaian, fungsi akselerasi, yang kelima ada fungsi pengayaan, dan ada fungsi terapeutik. Nah, adapun prinsip-prinsip program remedial atau hal-hal yang harus kita perhatikan dalam sebelum menyusun program remedial itu yang pertama harus adaptif, yang mana artinya sesuai dengan daya tangkap, kesempatan, dan gaya belajar masing-masing siswa. Lalu yang ketiga, interaktif, yang mana keaktifan guru untuk secara intensif berinteraksi dengan peserta didik. Lalu yang keempat ada fleksibilitas, yang mana artinya program remedial itu metode pembelajaran dan asesmennya perlu menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Lalu adanya pemberian umpan balik sesegera mungkin, yang mana artinya umpan balik berupa informasi yang diberikan pada peserta didik mengenai kemajuan belajarnya. Lalu ada pelayanan sepanjang waktu, yang artinya remedial itu harus berkesinambungan dan programnya selalu tersedia agar setiap saat dan peserta didik dapat mengaksesnya sesuai dengan kesempatan masing-masing. Nah, ada pun komponen-komponen yang harus direncanakan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran remedial, yaitu pertama kita harus merumuskan indikator hasil belajarnya. Lalu, menentukan materi yang sesuai dengan indikator hasil belajarnya, yang mana indikator ini merupakan indikator yang dimana dia belum mencapai ketuntasan belajarnya atau belum menguasai indikator tersebut. Lalu selanjutnya kita memilih strategi dan metode yang sesuai dengan karakter siswa sehingga siswa itu memahami dapat mempelajari kembali indikator yang belum dia kuasai tersebut.
Lalu kita merencanakan waktu yang diperlukan, yaitu merencanakan kapan kegiatan remedial ini dilaksanakan. Yang mana biasanya kegiatan remedial ini dilakukan biasanya setiap setelah pertemuan ulangan harian atau di akhir sebelum ujian akhir gitu. Lalu kita menentukan jenis, prosedur, dan alat untuk siswa yang melakukan kegiatan remedial. Lalu komponen-komponen dalam menyusun program remedial, yaitu pertama tentunya harus ada identitas sekolahnya, lalu ada identitas mata pelajarannya, lalu ada kelas dan semesternya, lalu ada alokasi waktu yang diperlukan, kompetensi dasarnya, indikatornya, yang perlu diingat adalah di sini indikator yang belum dikuasai oleh peserta didik tersebut. Lalu bentuk pelaksanaan remedialnya dan lalu penilaiannya, yaitu tes akhir yang ditujukan kepada siswa setelah melakukan program remedial, di mana biasanya penilaian ini berupa tes tertulis. Nah, ada pun langkah-langkah program remedial. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi permasalahan pembelajarannya, yang mana biasanya permasalahan itu mencakup kepada ketiga hal. Yang pertama, pada keunikan peserta didik, permasalahan pada materi atau tujuan pembelajarannya, lalu permasalahan pada strategi pembelajarannya. Nah, lalu ada perencanaan remedialnya, yaitu perencanaan waktu kapan remedial itu harus dilakukan. Yang mana perencanaan remedial itu terdapat dua kategori, yaitu segera saat pembelajaran atau saat pertemuan tersebut dia belum mencapai indikatornya. Lalu ada pada saat dilakukan di luar pembelajaran. Lalu selanjutnya adalah pelaksanaan remedialnya, yang mana pelaksanaan remedial ini harus memperhatikan tiga hal. Itu yang pertama, kita harus menyesuaikan dengan kuningan peserta didiknya. Lalu ada juga kita dengan menyiapkan alternatif materi ajar yang lain. Lalu ada juga dengan menyesuaikan dengan strategi atau metode pembelajaran yang berbeda dari sebelumnya. Lalu ada penilaian otentik atau asesmen. Yang penilaian ini dapat berubah tes tertulis atau tes lisan. Nah, mengenai waktu pelaksanaan pembelajaran remedial, perlu kita ingat bahwasannya remedial itu hanya dilakukan maksimal 2 kali. Nah, sehingga terdapat beberapa alternatif berkenaan dengan waktu atau kapan pembelajaran remedial itu dilaksanakan. Yang pertama, setelah siswa mempelajari KD atau tujuan pembelajaran tersebut, yang mana artinya di sini per bab. Lalu ada juga tiap akhir kegiatan pembelajaran dari satu unit pembelajaran. Adapun metode pelaksanaan program remedial itu ada 5. Yang mana pertama itu pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. Yang mana metode ini dilakukan apabila sebagian besar atau semua peserta didik dalam kelas tersebut belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami kesulitan belajar mengajar. Lalu ada pemberian bimbingan khusus, yang mana pemberian bimbingan khusus ini diberikan apabila hanya terdapat satu atau beberapa peserta didik, yang mana di sini itu kurang dari 20% peserta didik di dalam kelas itu yang belum mencapai keberhasilan belajarnya atau keberhasilan mencapai ketuntasan. Lalu ada kegiatan kelompok, yang mana kegiatan kelompok ini dilakukan apabila jumlah peserta didik yang mengikuti remedial itu lebih dari 20%, tetapi kurang dari 50%. Yang mana kegiatan kelompok ini dapat dilakukan dengan cara pemanfaatan tutor sebaya, yang mana siswa yang lebih pandai membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Lalu ada juga dengan pemberian tugas-tugas latihan secara khusus, yang mana jenis dan sifat tugas yang diberikan harus disesuaikan dengan jenis, sifat, dan latar belakang kesulitan belajar yang dihadapi peserta didik. Nah, adapun teknik penentuan nilai remedial akhir ini, yaitu pertama dengan nilai batas KKM. Yang mana di sini dengan mengambil nilai batas KKM, yang mana misalnya nilai KKM di sekolah itu 75, maka kita mengambil nilai 75 itu sebagai batas sudah ditentukan, sekalipun siswa itu mendapatkan nilai remedialnya itu lebih tinggi daripada nilai ulangannya yang sebelumnya. Kedua yaitu menggunakan rata-rata nilai awal dengan nilai tes remedial, yang mana di sini menjumlahkan antara nilai awal ketika tes dan nilai remedial kemudian dibagi 2, yang mana misalnya nilai ulangan si Keisha itu 52 dan nilainya setelah remedial itu 85, maka 65 dibagi dengan 65 ditambah 85 dibagi dengan 2.
Adapun teknik penentuan nilai remedial yang ketiga yaitu menggunakan nilai prestasi akhir setelah remedial, yang mana nilai hasil yang diperoleh setelah melakukan remedial digunakan sebagai nilai akhirnya. Adapun contoh program remedial berikut saya lampirkan, yang mana di sini saya menyusun program remedial, yang mana terdapat identitasnya yaitu Sekolah SMA 1 Teluk Banten, yang mana di sini kelas 11 semester ganjil mata pelajaran MTK wajib, yang mana di sini ulangan harian ke-1 dan tanggal ulangan harian yang mana bentuk ulangan hariannya merupakan uraian antar esai. Dengan KD menjelaskan metode pembuktian pernyataan matematis berupa warisan, kesetaraan, keterbagian, dan induksi matematika. Dan KD 4.1 menggunakan metode pembuktian induksi matematika untuk menguji pernyataan matematis berupa barisan ketidaksamaan dan keterbagian dengan KKM-nya 75. Nah, pertama kita menganalisis dulu hasil dari nilai ulangan siswanya. Yang mana di sini dapat kita lihat bahwasanya nilai suci yaitu 59 di bawah batas KKM. Dan juga ada Ririn, Artia Diva yang mana nilainya 68, dan juga ada juga Lania Siswandi yang mana nilainya lebih kecil dari batas KKM, sehingga mereka bertiga ini melakukan program remedial. Yang mana program remedial ini dapat kalian lihat pada tabel berikut ini. Dikarenakan yang remedial hanya 3 orang, yang dimana jumlahnya ini lebih kecil dari 20%. Bentuk tindakan remedialnya itu berupa bimbingan khusus, yaitu dengan tes akhirnya nanti itu diberikan tes tertulis secara individu. Berikut juga dilampirkan soal remedialnya. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan yang kelima, yaitu mengenai program pengayaan. Nah, apa sih itu program pengayaan? Program pengayaan adalah program pembelajaran yang diberikan kepada peserta didik yang telah melampaui kriteria ketuntasan minimal dalam suatu mata pelajaran. Yang mana program ini bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih mendalam dan luas, serta memperluas atau memperdalam pengetahuan yang sudah dimiliki siswa. Nah, adapun jenis implementasi dari program pengayaan itu, yang pertama ada kegiatan eksploratori. Yang kedua ada keterampilan proses. Yang ketiga ada pemecahan masalah. Adapun kegiatan eksploratori pada implementasi program pengayaan yaitu mencakup kegiatan yang masih terkait dengan kompetensi dasar yang sedang dilaksanakan, namun tidak tercakup dalam kurikulum secara reguler. Yang mana artinya kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman tambahan kepada peserta didik. Contohnya yaitu bisa berupa peristiwa sejarah, buku, narasumber, penemuan, uji coba yang secara reguler tidak tercakup dalam kurikulum. Nah, selain itu kegiatan eksploratori juga dapat meliputi pengembangan keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman, serta pemberian tugas pemecahan masalah yang lebih menantang kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar yang lebih tinggi. Lalu ada keterampilan proses, yang mana pada program pengayaan keterampilan proses ini berupa pengembangan keterampilan yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Lalu ada jenis yang ketiga yaitu pemecahan masalah, yang mana pemecahan masalah ini diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajarnya lebih tinggi, yaitu berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. Yang mana pemecahan masalah ini ditandai dengan pertama, identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan. Yang kedua, dengan penentuan fokus masalah atau
fokus masalah yang akan dikerjakan. Yang ketiga dengan penggunaan berbagai sumber. Yang keempat dengan pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan. Yang kelima analisis data. Yang keenam penyimpulan hasil investigasi. Adapun contoh pembacaan masalah ini yang dapat diberikan yaitu berupa pemberian soal-soal pembacaan masalah yang lebih kompleks dan menantang. Misalnya soal-soal ujian nasional atau soal-soal SBMPTN. Nah, adapun bentuk program pengayaan yaitu yang pertama, menugaskan siswa membaca materi pokok dalam kompetensi dasar selanjutnya. Yang kedua, ada dengan memfasilitasi siswa melakukan percobaan-percobaan, soal latihan, menganalisa gambar, dan sebagainya. Lalu yang ketiga, ada dengan memberikan bahan bacaan untuk didiskusikan guna menambah wawasan para siswa. Yang keempat, ada dengan membantu guru membimbing teman-temannya yang belum mencapai standar kelulusan belajar minimum. Nah, adapun komponen-komponen yang menyusun program pengayaan yaitu yang pertama tentunya ada identitas sekolahnya. Yang kedua ada identitas mata pelajarannya, ada kelas dan semesternya, ada cakupan alokasi waktu yang diperlukannya, ada kompetensi dasarnya, ada indikatornya, dan ada bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaannya. Lalu tentunya ada penilaian. Adapun contoh dari program pengayaan berikut saya lampirkan program pengayaan yang sudah saya susun. Pertama tentunya kan ada identitasnya, yang mana identitas sekolahnya, kelas, semester, mata pelajaran, tanggal pelaksanaannya, bentuk soalnya, dan materi pembelajarannya. Nah, pertama kan tadi nilai ulangannya sudah kita analisis sebelumnya pada program remedial. Yang mana kan pada program remedial tadi ada 3 orang yang melakukan program remedial. Dari 10 orang ada 3 orang yang melakukan program remedial. Sementara 7 orang lainnya yang sudah mencapai nilai ketuntasan minimalnya melakukan program pengayaan. Yang mana bentuk pengayaan di sini yaitu memberikan soal-soal mods dan soal-soal HOTS yang berkaitan dengan materi induksi matematika. Nah, adapun untuk contoh soal pengayaannya berikut dikerjakan berikut saya lampirkan. Adapun contoh program pengayaan lainnya yang sudah saya buat yaitu pada materi program linear. Dari 10 siswa yang sudah saya ujikan mengenai materi program linear, ada 6 orang yang tidak yang nilainya melebihi pas KKM dan melebihi dari KKM. Yang mana karena di sini yang remedial itu besar dari 20%, kecil dari 50% peserta yang ada diujikan, maka bentuk pengayaannya itu dengan memberikan soal-soal yang berkaitan dengan materi program linear dan juga memanfaatkan Gema, Alifa, dan Nindi menjadi teman tutor sebayanya. Berikut saya lampirkan juga soal pengayaannya. Lalu kita lanjutkan pada pembahasan yang keenam yaitu program Olimpiade. Nah, adapun program Olimpiade itu adalah program kegiatan belajar yang direncanakan untuk dilaksanakan guna untuk mempersiapkan peserta didik untuk menghadapi kompetisi atau Olimpiade. Yang mana dalam menyusun program Olimpiade ini kita harus memperhatikan faktor-faktornya. Yang pertama yaitu jadwal dan bentuk kegiatannya. Yang mana pada jadwal dan bentuk kegiatan ini kita merupakan perencanaan waktu yang tepat dan format kegiatan yang cocok untuk memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta. Yang mana di sini melibatkan penentuan tanggal, durasi, serta jenis kegiatan yang akan dilaksanakan seperti ujian, pelatihan, atau kompetisi. Lalu ada cakupan materi, yang mana di sini kita harus menentukan ruang lingkup dan kedalaman materi yang akan diajarkan atau diuji dalam program Olimpiade. Materi ini harus sesuai dengan tingkat kesulitan dan kompleksitas yang relevan dengan bidang atau topik yang dipilih. Lalu ada hasil yang diharapkan. Yang mana di sini tujuan yang ingin dicapai dari peserta didik setelah mengikuti program Olimpiade. Tujuan ini berupa peningkatan pengetahuan, keterampilan, atau prestasi dalam kompetisi sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan. Lalu ada waktu pelaksanaan.
penentuan waktu yang tepat untuk menjalankan program Olimpiade. Yang mana di sini kita harus memperhitungkan faktor-faktor seperti keberlangsungan kegiatan, kesediaan peserta, dan kesiapan infrastruktur yang dibutuhkan. Lalu, yang faktor yang lainnya itu ada narasumber atau pemateri. Yang mana di sini harus melibatkan pemilihan sumber daya manusia yang tepat seperti guru, ahli, atau profesional yang akan memberikan pelatihan, bimbingan, atau menjadi pembicara dalam sesi Olimpiade. Mereka harus memiliki keahlian dan pengalaman yang sesuai dengan cakupan materi yang diajarkan. Lalu ada jumlah siswa, yang mana di sini yang patut dipertimbangkan adalah terkait kapasitas programnya, baik dari segi pengelolaan dan kualitas pembelajarannya. Menentukan jumlah peserta yang ideal agar program dapat berjalan efektif tanpa mengurangi kualitas pembelajaran dan interaksi antara peserta didik. Lalu terakhir tentunya ada pembiayaan. Lalu selanjutnya ada komponen-komponen yang dalam menyusun program remedial, yaitu yang pertama adanya identitas, lalu adanya jenis kegiatan, lalu ada program kegiatan, waktu kegiatan, sasaran, rangkaian kegiatan, tempat kegiatan, peralatan yang digunakan, pelaksanaan kegiatan, dan pengorganisasian kegiatan. Nah, adapun contoh penyusunan program Olimpiade berikut saya lampirkan. Pertama kan ada tentunya identitas. Lalu adanya materi pokok atau materi yang kita pilih. Lalu indikator dari soal. Lalu ada contoh soal. Lalu ada waktu kapan soal tersebut dibahas. Lalu ada metode. Lalu ada sumber. Nah, baiklah sekian penjelasan saya mengenai menyusun silabus, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP, modul ajar, program remedial, program pengayaan, dan program Olimpiade. Apabila selama saya menjelaskan ada kesalahan ataupun ada kekurangan, mohon dimaafkan. Dan apabila dari teman-teman yang telah menonton video ini ada pertanyaan, silakan tuliskan di kolom komentar. Sekian penjelasan saya pada video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.